Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuwandani selaku dosen pengampu mata kuliah imunologi. Perkenalkan, nama saya Fatihatun Nikmah Siregar, NIM 2010110, kelas 3A dari Stambuk 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi imunologi dengan judul respon imun. Respon imun merupakan respon tubuh yang dihasilkan akibat adanya aktivasi dari sistem imun oleh patogen. Ketika sistem imun mengenali adanya benda asing yang masuk, di mana benda asing ini merupakan benda yang berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi dalam tubuh, maka sistem imun akan teraktivasi dan menimbulkan respon. Biasanya ketika mengenali adanya HLA atau Human Leukocyte Antigen yang diekspresikan di permukaan sel tubuh sendiri, maka sistem imun tidak akan teraktivasi karena HLA ini bukanlah benda asing yang berbahaya, namun bagian dari pertahanan tubuh sendiri. Namun ada kalanya di mana kondisi sistem imun akan bereaksi ketika mengenali HLA yang diekspresikan di permukaan sel tubuh kita. Kapan itu terjadi? Ketika ada susunan dari DNA yang berbeda dari normal. Misalnya, terjadinya mutasi gen atau perubahan susunan genetik. Maka tubuh atau sistem imun akan menyerangnya yang merupakan penyebab dari penyakit autoimun. Di mana autoimun sendiri merupakan penyakit di mana sistem imun menyerang sel tubuh sendiri. Seperti yang kita ketahui, jenis respon imun itu ada dua. Respon imun terbagi atas dua bagian yang besar, di mana yang pertama itu respon imun alami atau innate immunity yang sering juga disebut sebagai respon imun non-spesifik. Dan yang kedua adalah respon imun dapatan atau adaptive immunity atau respon imun spesifik. Kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah innate immunity. Innate immunity merupakan imunitas non-spesifik fisiologik berupa komponen normal tubuh, di mana innate immunity ini selalu ditemukan pada individu sehat dan innate ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang akan selalu siap mencegah mikroba masuk ke dalam tubuh dan dengan cepat akan menyingkirkannya. Jumlah dari innate immunity ini dapat ditingkatkan dengan adanya infeksi. Misalnya, jumlah sel darah putih meningkat selama fase akut pada banyak penyakit. Karenanya, innate immunity ini disebut sebagai sistem imun alami. Dan dia itu secara alami ada di dalam tubuh manusia. Dan responnya itu langsung ketika ada infeksi yang terjadi. Disebut non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroba tertentu. Innate immunity ini tidak menyerang mikroba tertentu, tetapi akan dia menyerang semua mikroba yang dapat menyebabkan infeksi pada tubuh manusia. Dan innate immunity sudah berfungsi sejak lahir. Mekanismenya tidak menunjukkan spesifisitas terhadap bahan asing dan mampu melindungi tubuh terhadap banyak patogen yang potensial. Sistem tersebut merupakan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroba dan dapat memberikan respon langsung. Imunitas bawaan atau non-spesifik ini meliputi kulit dan mukosa sebagai barrier. Kemudian ada juga perlindungan secara kimia dan fisik. Kemudian ada asam lemak berupa kulit dan folikel rambut. Ada lisozim yang terdapat pada air mata dan saliva. Selanjutnya ada mukus. Kemudian di asam lambung ada gerak silia, dan yang terakhir respon berupa batuk atau bersin juga merupakan dari bagian innate immunity. Selanjutnya, innate immunity ini tersusun atas dua komponen. Yang pertama komponen seluler. Komponen seluler tersusun dari berbagai macam sel seperti makrofag, eosinophils, natural killer cells, neutrophil, sel dendrit, dan mast cell, dan juga natural killer T cells. Kemudian ada komponen humoral berupa molekul yang terlarut di dalam darah, tersusun atas komplement, di mana bisa melisiskan dan juga menghancurkan dinding sel yang bisa membantu aktivasi komponen immunity yang seluler untuk bisa memusnahkan bakteri patogen. Selanjutnya ada antimikrobial peptida.
Kemudian ada mannose binding lectin yang fungsinya untuk mengikat komponen pada bakteri sehingga mencegah bakteri menginfeksi tubuh. Selanjutnya ada LPS binding protein di mana dia bisa mengikat lipopolisakarida yang merupakan penyusun dinding sel bakteri sehingga akan menyebabkan bakteri itu mati. Dan tentunya akan mencegah infeksi. Dan yang terakhir ada si reaktif protein di mana ini akan dilepaskan pada saat terjadinya infeksi dan inflamasi. Nah, kemudian kita lanjut ke adaptive immunity. Berbeda dengan sistem imun non-spesifik, adaptive immunity ini disebut dengan sistem imun spesifik yang mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Nah, benda asing yang pertama kali terpajan dengan tubuh segera dikenal oleh sistem imun spesifik. Respon imun adaptif dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen presenting cell atau yang kita kenal APC, di mana dia akan memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Respon imun adaptif ini merupakan respon imun yang spesifik terhadap antigen tertentu dan lebih efektif dalam melawan infeksi karena memiliki memori atau ingatan. Nah, respon imun adaptif ini dimediasi oleh limfosit dan produknya karena dia memiliki memori jika suatu partikel patogen masuk lagi ke dalam tubuh, dia langsung bisa mengenali dan langsung mencegah terjadinya infeksi di dalam tubuh. Nah, adaptive immunity ini terdiri dari komponen seluler berupa limfosit atau T cells dan juga limfosit B cells. Kemudian ada komponen humoral yang berupa antibodi. Nah, ketika ada bakteri patogen yang belum bisa dimusnahkan oleh innate immunity, maka disinilah fungsinya dari adaptive immunity. Adaptive immunity ini akan membantu untuk memusnahkan patogen tersebut. Selain dia menginaktivasi, dia juga mengeliminasi atau memusnahkan bakteri. Selanjutnya, akan teraktivasi sehingga ketika bakteri atau virus yang sama masuk lagi ke dalam tubuh sudah bisa mengenalinya dengan cepat dan memberikan pertahanan yang lebih kuat. Karena itu tadi, adaptive immunity ini memiliki kemampuan mengingat secara spesifik. Jadi, dia akan memperkuat pertahanan sistem kekebalan tubuh dari patogen. Selanjutnya, limfosit mengekspresikan reseptor yang sangat beragam yang mampu mengenali sejumlah besar antigen. Ada dua populasi utama dari limfosit, yaitu limfosit B dan juga limfosit T, yang memediasi berbagai jenis respon imun adaptif. Ada dua jenis imunitas adaptif, yaitu imunitas humoral dan juga imunitas berperantara sel, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Imunitas tersebut diinduksi oleh berbagai jenis limfosit dan berfungsi untuk mengeliminasi berbagai jenis mikroba. Imunitas humoral diproduksi oleh limfosit B dan dimediasi oleh molekul-molekul dalam darah yang dikenal dengan sebutan antibodi. Nah, kemudian ada imunitas seluler yang sudah dijelaskan juga sebelumnya berupa respon imun terhadap antigen yang dimediasi oleh limfosit T dengan atau tanpa bantuan komponen sistem imun lainnya. Nah, selanjutnya mekanisme infeksi. Terdapat dua jenis mekanisme infeksi yang menyebabkan mikroba dapat masuk dan berlindung di dalam sel. Yang pertama itu, mikroba diingesti oleh fagosit pada awal respon imun alamiah. Ketika masuknya mikroba penyebab patogen, respon imun alamiah langsung melakukan fagositosis dengan memakan mikroba yang dapat menyebabkan patogen tersebut. Namun, sebagian dari mikroba tersebut dapat menghindari aktivitas fagosit dan lolos ke dalam sel tubuh. Dan itulah yang akan menimbulkan infeksi. Nah, kedua, virus dapat berikatan dengan reseptor pada berbagai macam sel, kemudian bereplikasi di dalam sitoplasma sel. Pada lokasi ini, mikroba tidak dapat diakses oleh antibodi dalam sirkulasi. Pertahanan terhadap infeksi semacam itu adalah fungsi imunitas yang dimediasi oleh sel. Imunitas ini mendorong penghancuran mikroba di dalam fagosit dan membunuh sel yang terinfeksi untuk mengeliminasi reservoir infeksi. Itulah tadi fungsi dari adaptive immunity ini, yang dimana dia akan mengaktifasi, mengelisis atau menghancurkan sel bakteri yang tidak bisa dihancurkan oleh innate immunity. Antara innate dan adaptif bekerja secara beriringan, bertahapan, dan bahkan bisa bersama-sama. Yang pertama kali menjadi pertahanan adalah pre-exciting. Pada 0-4 jam pertama dari pre-exciting, kemudian innate immunity akan teraktivasi dengan cepat.
adaptif akan teraktivasi beberapa hari kemudian. Oleh karenanya, antibodi akan diproduksi setelah beberapa hari setelah infeksi atau ketika patogen itu masuk. Antara innate dan adaptif ini ada hubungan dan tidak bisa dipisahkan. Begitu patogen masuk, yang akan teraktivasi adalah innate immunity. Innate akan menstimulasi adaptif, lalu adaptif juga menstimulasi innate karena ada substrate yang mengaktifasi makrofag, di mana makrofag ini merupakan komponen dari innate. Nah, bagaimana respon imun tubuh terhadap virus? Virus itu sendiri terdiri dari berbagai macam protein yang menyusunnya. Ketika protein X berinteraksi dengan sel epitel, maka akan menyebabkan virus masuk ke dalam sel. Sel yang terinfeksi virus akan melepaskan interferon. Nah, interferon ini akan dilepaskan ke sekelilingnya yang akan menyebabkan aktivasi NK sel, yang akan memusnahkan sel yang terinfeksi virus supaya tidak menjadi tempat tumbuhnya bakteri. Nah, selain menginfeksi sel, kemudian melepaskan interferon, partikel virus yang masuk ke jaringan ini juga akan diserang oleh komponen seluler. Di jaringan sendiri ada makrofag dan sel dendrit. Makrofag ini juga disebut sebagai pemakan besar atau big eater, karena karakter makrofag disebut eat and call karena dia mempunyai kemampuan fagositosis dan memanggil atau merangsang leukosit yang disirkulasi untuk melakukan pergerakan semotaksis. Semotaksis ini merupakan pergerakan sel tubuh karena adanya respon kimiawi, di mana adanya respon dari leukosit itu sendiri. Karena interaksi antara patogen dan PRR itu akan menyebabkan pelepasan berbagai macam sitokin. Salah satunya itu adalah kemokin. Interaksi antara MHC tipe 2 dan TH akan menyebabkan TH berdiferensiasi menjadi berbagai macam subset yang terutama TH1 dan TH2. TH1 akan membantu mengaktifasi sitotoksik dan TH2 akan membantu sel B memproduksi antibodi dan semuanya memiliki subset memory cell. Antibodi yang diproduksi akan membantu proses pemusnahan dan akan menetralisasi virus supaya tidak bisa masuk ke dalam sel dan juga melakukan agregasi sehingga virus menjadi bentuk agregat, di mana agregat ini akan lebih mudah dikenali oleh fagosit untuk selanjutnya dimakan oleh sel-sel fagosit tersebut atau sel-sel tersebut melakukan aktivitas fagositosis untuk menghindari sel tubuh dari virus yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, yang terakhir, di mana proses stimulasi innate terhadap adaptif? Proses stimulasi innate terhadap adaptif ini terjadi pada proses pengenalan antigen kepada sel T. Begitu dikenal, sel limfosit T akan teraktivasi dan mulailah respon adaptive immunity. Sering juga disebut sebagai jembatan antara innate dan adaptif antara interaksi APC dengan T-cell reseptor untuk bisa mengaktifasi limfosit itu sendiri. Nah, begitulah kira-kira sistem respon imunitas dalam tubuh kita. Bagaimana tubuh bisa menghindari terjadinya infeksi akibat partikel-partikel maupun mikroba virus yang menyebabkan patogen pada tubuh. Demikian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan penyampaian, saya juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.